Bertemu lagi dengan Pak Marinsan. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang radioaktivitas. Oke, kita mulai soal nomor 1 ya. Pada reaksi transmutasi Ca244 dalam kurung XN ke CS2144, maka X adalah, jadi kita menulis reaksi intinya seperti ini ya, Ca244 ditambah X ya akan menjadi SC2144 ditambah neutron. Neutron itu kita tahu nomornya adalah nomor atomnya 1, nomor masanya 1 ya. Sehingga hukum kekekalan jumlah nomor atom dan nomor nukleon itu harus berlaku di sini. Jadi X ini nomor atomnya 1 ya, sedangkan nomor masanya 1 juga ya. Jadi X11 sudah jelas adalah proton ya, 11. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal yang kedua, pada reaksi inti seperti lihat dalam persamaan reaksi ini ya, uranium 92238 ditembak oleh partikel alfa, dia akan berubah menjadi partikel X ya, dengan memancarkan 3 neutron. Jadi kita bisa tulis di sini uranium 92238 tambah alfa itu adalah 24 menjadi inti yang baru yaitu X ditambah 3 neutron 01 ya. Jadi ini 238 tambah 4 sama dengan 242 ya, 242 harus sama dengan ini 3, neutronnya 3, berarti untuk X-nya adalah 239 ya, 239. Jadi partikel X itu nomor nukleonnya harus 239. Sedangkan nomor masanya ini adalah 92 tambah 2 sama dengan ini 0 ya, 0 di sini. Jadi ini 94 ya, ini sama dengan 94 sama dengan 0 ditambah tentunya ini 94 ya nomor masanya. Jadi ini 94. Tinggal kita lihat 94 239 adalah PU ya, PU 94 239, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal yang ketiga, manakah di antara transmutasi berikut ini yang menghasilkan inti helium? Jadi dari 5 reaksi A, B, C, D ini, yang menghasilkan inti helium yang mana ya? Coba kita periksa satu-satu. Yang nomor 1 ini, ya, PB 82214 menjadi inti atom yang baru, yaitu PB 21884. Jadi di sini kita lihat bahwa PB ya 82214 menjadi PB 84218. Berarti ada kekurangan nomor masanya 2 dan nomor atomnya 4. Jadi ini adalah helium ya, helium yaitu 2 dan 4. Jadi manakah di antara mutasi berikut ini yang menghasilkan inti helium? Inti helium adalah jawaban A ya. Itu soal yang ketiga. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang keempat ini, pemancaran positron dari suatu inti radioaktif disebabkan proton dalam inti berubah menjadi, jadi begini, dalam reaksi inti ini memancarkan positron. Jadi sebutlah ini A menjadi B gitu ya, sambil memancarkan positron. Positron itu adalah elektron bermuatan positif. Jadi positif 1, ini 0. Ini disebabkan proton dalam inti, proton itu 1,1 berubah menjadi apa gitu ya. Ini 1,1 berarti ini 0,1. Berarti kejadian ini adalah
pemancaran positron dari suatu inti reaktif disebabkan proton satu-satu ini berubah menjadi neutron sambil memancarkan positron ya. Jadi ini 01. Jadi dari soal ini kita bisa melihat bahwa proton itu bisa berubah menjadi neutron ya. Proton bisa berubah menjadi neutron karena memancarkan positron. Memancarkan positron itu maksudnya menyerap elektron, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, soal ini mengatakan bahwa proses peluruhan radioaktif umumnya mengikuti kinetika reaksi orde 1. Suatu isotop memiliki waktu paro, jadi waktu parohnya adalah 10 menit ya, 10 menit. Jumlah isotop radioaktif yang tersisa, jadi N-aksen ya, N-aksen berapa ketika isotop radioaktif itu satu isotop memiliki waktu, jumlah isotop tersisa setelah 40 menit. Jadi ketika T-nya sudah 40 menit. Oke, jadi rumusnya N-aksen sama dengan setengah ya. Waktu peluruhan dibagi pangkat waktu peluruhan dibagi waktu paroh kali N awal. Jadi ini sama dengan setengah ya pangkat waktu peluruhannya 40 menit sedangkan waktu parohnya 10 menit kali N0 ya. Jadi N aksennya sama dengan setengah pangkat 4 ya kali N awal. Jadi ini sama dengan 1/16 ya, 1/16 N0. Jadi jumlah isotop setelah 40 menit sama dengan 1/16 kali semula. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini mirip dengan soal yang sebelumnya, yaitu suatu radioisotop X mempunyai waktu paroh 15 hari ya. Setelah disimpan 60 hari ya, jadi T-nya 60 hari, maka berat radioisotop tersebut akan tersisa berapa? Berapa N aksennya? Berapa persen dari semula ya? Jadi ini mirip dengan soal yang tadi. Jadi N aksen sama dengan setengah pangkat waktu peluruhan 60 per waktu parohnya 15 kali N0 ya. Jadi ini sama dengan setengah pangkat 4 kali N0 atau 1/16 ya, 1/16 N0. Kalau kita kali 100% ya, 100%, 100 bagi 16 itu akan sama dengan 6,25% dari semula. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, soal nomor 8, perhatikan gambar grafik ini ya, sebuah radioaktif mengalami peluruhan yang digambarkan grafik peluruhan masanya terhadap waktu seperti gambar di atas. Nah, pertanyaannya berapa besar peluruhan, berapa besar waktu paro, yang kedua tetapan peluruhan dan waktu yang dibutuhkan sampai tertinggal 10%. Oke, yang pertama adalah berapa besar waktu paro. Ya, kita mulai dari gambar ini, lihat 20 ketika tersisa 20 yang awalnya 160, waktu yang dibutuhkan adalah 60 sekon. Jadi kita mulai dari rumus, saya tulis di sini ya, yang A-nya N aksen sama dengan N0 kali setengah pangkat T per waktu paro. T besar ini adalah waktu paro ya. Jadi 20 N aksen per N0 yaitu 20 per 160 itu sama dengan setengah pangkat T-nya adalah 60 ya. T-nya adalah 60 pangkat T aksen. Oke. Ini sama dengan 1/8. 1/8 sama dengan setengah pangkat 60 per ini bukan T aksen ya, T maksudnya. 60 per T. Oke. 8 ini adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. 1 per 2 pangkat 3 sama dengan
setengah pangkat 60 per T, ya. Jadi 3 saya tulis di sini aja, 3 sama dengan 60 per T, ya. Jadi T sama dengan 60 per 3 sama dengan 20 menit. Oke ya. Jadi waktu parohnya adalah 20 menit. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan ke yang B, ya. Yang B itu berapa tetapan peluruhan? Itu langsung saja tetapan peluruhan sama dengan ln 2 per waktu paroh, ya. Ln 2 0,693, waktu parohnya adalah 20, jadi sama dengan 0,035 menit pangkat min 1, ya, per menit. Oke, itu yang B. Sekarang kita lanjut ke yang C. Yang C itu adalah waktu yang dibutuhkan supaya bahan radioaktif tersebut tinggal 10%. Jadi kita mulai dari rumus ini yaitu N aksen per N0, tadi rumus yang A tadi sama dengan setengah pangkat pangkat T per waktu paroh, ya. T per waktu paroh. Waktu parohnya adalah, saya tulis begini saja dulu, jadi setengah pangkat T per waktu parohnya 20, ya, 20. Oke, jadi 1/10 berarti 1/10. Jadi 1/10 sama dengan setengah pangkat T per 20. Oke, nah terus ini sama dengan 10 itu sama dengan 2 pangkat T per 20. Ya, paham ya? Ini yang di bawah sama dengan yang di bawah. Jadi kita logkan log 10 sama dengan log 2 pangkat T per 20 atau T per 20 log 2. Oke, log 2. Kita lanjutkan ke sini. Log 10 itu sama dengan 1, sama dengan T per 20, log 2 itu adalah 0,3, ya. Jadi T sama dengan 20 per 0,3, ya, 0,3. Jadi T-nya sama dengan 66,7 menit. Oke, ini ada 3 pertanyaan dari satu soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal. Oke, soal berikutnya ini tentang pelemahan radioaktif setelah melewati plat setebal tebal tertentu, ya. Seberkas sinar gamma melewati sebuah lapisan setebal 1 cm dengan koefisien pelemahan 0,693, ya, per cm pangkat min 1. Jika intensitas mula-mula adalah I0, maka intensitas sinar gamma yang diserap lapisan adalah, kita tahu di video sebelumnya bahwa rumus intensitas itu sama dengan intensitas awal dikali setengah pangkat, ya, X adalah tebal bahan per HVL, ya. HVL itu half value layers atau lapisan harga paroh, ya. Jadi I sama dengan, jadi kalau digambarkan ini gini, ya, ini I-nya, I0-nya, ya, ini I-nya, ini yang sebentar, yang lewati ini adalah I-nya, ya, sedangkan ini adalah tebal bahan adalah X, ya. Jadi ini sama dengan setengah, ya, I0 kali setengah pangkat X-nya adalah 1 cm, ya, 1 cm, seberkas sinar gamma melewati sebuah lapisan setebal 1 cm, X-nya 1 cm, dengan koefisien pelemahannya 0,693, ya. Jadi ini
X-nya 1, HVL-nya harus kita cari dulu rupanya. HVL sama dengan ln 2 per nu ya. Ln 2-nya adalah 0,693, sedangkan koefisien pelemahannya juga 0,693. Jadi ini sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, jadi ini 1 per 1. Oke, paham ya? Jadi ini sama dengan pangkat 1, jadi setengah I0. Oke, jadi I aksennya sama dengan setengah I0. Jadi yang diserap itu berarti yang masuk dikurangi yang lewat. Jadi yang diserap sama dengan I0 min I aksen ya, yaitu I0 dikurangi setengah I0. Jadi yang diserap adalah sama dengan setengah I0 ya. Jadi jawabannya adalah 0,5 I0 C. Oke, kita akan lanjutkan ke soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir, suatu bahan memiliki HVL 3 mm untuk radiasi sinar beta. Jika intensitas radiasi ingin dikurangi, ya, jadi delta I-nya sama dengan 90%. Artinya I aksennya tersisa 10% ya, 10% dari I0. Oke, tentukan ketebalan bahan. Oke, jadi kita masukkan ke rumus. I aksen sama dengan I0 pangkat I0 kali setengah pangkat tebal bahan per HVL ya. HVL. Oke. Nah, sekarang I aksen per I0 sama dengan setengah pangkat X per HVL ya. Nah, 10% I0 per I0. Jadi 1 per 10 ya. 1 per 10. 1 per 10 sama dengan setengah pangkat X, HVL-nya adalah 3 ya. Jadi kita bisa buat persamaannya bahwa 10 sama dengan ya 2 pangkat X per 3. Oke. 10 sama dengan 2 pangkat X per 3. Kalau kita lonkan, log ya, log 10, maaf, lon ya, lon 10 sama dengan ln 2X per 3 ya. Ln 10 itu adalah 2,3 ya, sama dengan X per 3 kali ln 2 ya. Ln 2 itu adalah 0,693. Jadi tebal bahannya bisa kita hitung yaitu 3 kali 2,3 per 0,693. Ya, itu sekitar 0,9 sekian kita bulatkan menjadi 10 mm ya. Itulah soal yang terakhir dari 9 soal pembahasan untuk radioaktivitas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami soal-soal ini. Tentu masih banyak soal-soal yang lain yang relevan. Silakan dikerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.